Kami dari SGD A22 mempersembahkan video perbedaan penanganan DKA dan HHS dalam kondisi emergency medicine. Selamat menyaksikan! Seorang laki-laki 60 tahun bernama Tuan Arudita Heru dibawa oleh keluarganya ke unit gawat darurat dengan kondisi penurunan kesadaran sejak 3 jam sebelum masuk rumah sakit. Beberapa hari sebelumnya, keluarga pasien memperhatikan perubahan yang buruk. Badannya lemas, mual dan muntah, sering buang air, rasa haus berlebih, dan penurunan nafsu makan. Pada akhirnya, pasien mengalami penurunan kesadaran hingga tidak dapat dibangunkan oleh keluarga. Pasien didiagnosis DM tipe 2 sejak 35 tahun. 1 minggu sebelum masuk rumah sakit, pasien menghentikan pengobatan diabetesnya. Sekitar 5 hari sebelumnya, pasien sempat mengalami infeksi saluran pernapasan atas, menjadi faktor tambahan untuk memperberat kondisinya. Pak, jangan pingsan dulu, nanti lewat, Pak. Kok bisa sih, Pak? Perasaan nggak separah ini, Pak. Pak, bangunlah, Pak. Pak, tolong tenang, kami akan segera tangani. Oke, tim pasien laki-laki usia 60 tahun penurunan kesadaran. GCS berapa, Nurs? Hasil GCS pasien E2, V2, M4, totalnya 8. Pasien kondisi somnolen menjadi stupor. Pasang monitor, cek tanda vital sekarang. Baik dok, untuk tekanan darah ini 80/50, untuk suhu 38,5, untuk nadi 124 kali per menit, respirasi 18 kali, dan SpO2 room E 96. Baik, pasien kaki tadi dan hipotensi, kita cek untuk glukosanya. Oke, kita cek untuk turgor kulitnya. Baik, turgor kulitnya lama kembali, ini merupakan tanda dari dehidrasi berat. Kalau begitu, nurse tolong untuk dicek pola nafasnya. Dilihat juga apakah ada tanda kolesterol atau bau keton. Baik dokter. Baik, pernafasannya normal. Dari saya melihat tidak ada pernafasan kurus maul dan dari baunya tidak tercium bau keton. Oke, tadi riwayatnya DM tipe 2, usia tua, kemudian juga ada tanda-tanda dehidrasi yang berat, tapi tidak ada tanda asidosis yang cukup jelas secara fisik. Ini lebih mengarah ke HHS daripada DKA, tapi kita coba harus singkirkan untuk DKA-nya. Kalau gitu, tolong untuk diambil sampel darahnya. Baik dok, saya izin untuk cek GDS-nya dulu. Udah dok, di sini hasilnya high. Ini sepertinya di atas 600 dok. Oke, kalau gitu kita kemungkinan mengarah ke HHS. Karena itu boleh tolong untuk diambil sampelnya. Kita kirim untuk pemeriksaan lab segera berupa darah lengkap. Kemudian juga untuk elektrolitnya. Lalu juga untuk fungsi ginjal, analisis gas darah, dan juga keton urinnya. Kita butuh lihat untuk osmolaritasnya. Tekanan darah 80/50 dan nadi 124. Ini jelas severe hypovolemia. Prioritas pertama kita adalah restorasi volume. Nurse, tolong runningan ACL 1 liter 0,9% dalam 1 jam pertama. Siap dok, akses IV large bore sudah siap dan NaCl 0,9%. 1 liter sudah dipasang untuk 1 jam. Nurse, tolong pasang kateter urin. Kita harus pantau output urin secara ketat. Target kita minimal 0,5 ml per kilogram per jam untuk memastikan perfusi ginjal adekuat sebelum kita agresif dengan kalium. Baik dok, kateter segera dipasang. Oke, saya cek ya dok. Dok, ini urinnya keluar pekat tapi volumenya ini masih sedikit dok. Oke, hasil keluar GDS labnya 900 mg per dl, natrium 150, kalium 3,8, pH AGD-nya 7,35 dan bikarbonatnya 22. Keton negatif, osmolaritas serum terhitung di angka 350. Diagnosisnya terkonfirmasi HHS. Karena status hidrasinya buruk, kita lanjut rehidrasi NaCl 0,9% untuk mengganti 50% defisit cairan dalam 8-12 jam ke depan. Tim perhatikan juga, jadi kaliumnya pasien itu 3,8 berdasarkan protokol karena angkanya di rentang 3,5-5. Kita harus berikan suplementasi kalium 10-20 ml dan di setiap liter infus agar tidak terjadi hipokalemia saat insulin kita mulai. Siap, saya tambahkan 20 mEq KCA ke dalam POF infus berikutnya. Apakah insulin sudah bisa diberikan dok? Ya, kalium sudah di atas 3,5. Sesuai protokol HHS, kita gunakan dosis rendah, fixed rate IV insulin infusion 0,05 unit per kilogram per jam. Kita tidak perlu bolus karena ini HHS, bukan DKA berat, pakai syring pump. Baik dok, berat badan pasien sekitar 60 kg, jadi dosisnya 3 unit per jam melalui syring pump. Tim hemodinamik sudah mulai stabil, tapi kita harus selesaikan akar masalahnya, yaitu infeksinya. Nurse, tolong cek suhu terakhir dan ambil sampel sputum jika memungkinkan.
Suhu masih 38,2 derajat, dok. Pasien tampak sulit mengeluarkan dahak karena tenggorokan sangat kering. Baik, karena ini ISPA, kita berikan paracetamol 1 gram IV untuk demamnya. Tambahkan juga nebulisasi dengan Combifen per 8 jam untuk membuka jalan nafasnya. Untuk antibiotik, segera masukkan ceftriaxone 2 gram IV sekarang, jangan ditunda. Siap dok, paracetamol, nebulasi, dan antibiotik disiapkan. Apakah perlu mucolytic drip? Ya, berikan N-acetyl-cysteine melalui NGT atau IV untuk membantu mengencerkan sekretnya. Pastikan hidrasi tetap jalan agar dahaknya tidak semakin kental dan menyumbat saluran nafas. Baik, dok. Selanjutnya, pantau GDS setiap jam. Target kita adalah penurunan glukosa yang stabil sampai mencapai rentang 11 sampai 13,9 mol per liter atau sekitar 200 sampai 250 mg per dl. Jika GDS sudah menyentuh angka itu, segera tambahkan dextrose 5% atau 10% ke dalam cairan infus untuk mencegah penurunan terlalu drastis. Monitor siap, dok. GDS, elektrolit, dan fungsi ginjal akan dicek ulang setiap 2-4 jam. Bagus, tetap waspada pada tanda komplikasi jantung karena rehidrasi kita sangat agresif pada pasien 60 tahun ini. Lanjutkan observasi. Bapak silakan duduk. Jadi gimana ini dokter, kok bisa bapak saya tiba-tiba jatuh pingsan kayak gitu? Itu dia ketempelan, apa kena kiriman orang apa gimana? Ih, kamu malu-maluin aja di depan dokter percaya gituan. Oke, iya ibu bapak, saya sudah untuk jelaskan ya. Jadi kondisi bapak ini namanya DKA kan? Itu juga saya tahu. Tetangga saya tuh kemarin lewat dok karena DKA, makanya ini saya jadi panik juga. Bukan ibu, jadi kondisi bapak ini namanya HHS atau hyperosmolar hyperglycemic state. Nah, saya coba izin untuk jelaskan ya. Alah, apaan itu HHS, dok? Baru dengar saya. Kemarin kan saya juga nanya-nanya ke tetangga yang kayak gini tuh biasanya DKA, dok. Nih, saya juga kemarin searching-searching online juga kayak gini biasanya DKA loh, dok. Iya bapak, memang kondisinya mirip dengan DKA, tapi alah akal-akalan dokter nih, nanti taunya bapak saya tuh nggak bisa diklaim BPJS gara-gara penyakit yang dokter buat-buat gitu. Lagian ya dok, di lingkungan saya tuh gak ada namanya HS-an, adanya mah DKA. Yang bener lah, dok. Masa orang sakit dipermainkan seperti ini sih, dok? Iya nih, udah nggak bener nih dokternya, nih saya tuntut ya. Jangan mentang-mentang saya awam, jadi saya nggak tahu. Sebentar ya Bapak dan Ibu, jadi memang kondisi dari DKA ataupun diabetes ketoasidosis dan HHS atau hyperosmolar hyperglycemic state ini sering sekali disalahartikan karena memang gejalanya itu sedikit mirip-mirip. Halo teman-teman, mari kita bahas soal DKA dan juga HHS. Pertama-tama, DKA atau diabetic ketoacidosis merupakan sebuah kondisi di mana gula darah pasien naik dengan signifikan, disertai dengan naiknya keton, dan juga asidosis berat atau penurunan pH pada darah, yang menyebabkan adanya nafas cepat, nafas dalam, bau aseton, dan juga nafas kusmaul. Ini semua disebabkan karena defisiensi insulin yang menyebabkan breakdown dari fat menjadi keton. Berbeda dengan HHS atau hyperosmolar hyperglycemic state di mana gula darah itu naik dengan sangat signifikan tapi tidak ada keton dan juga tidak ada penurunan pH atau asidosis. Kenaikan gula darah ini disebabkan karena beberapa faktor. Yang paling penting itu adalah tubuh mengeluarkan banyak cairan, contohnya melalui urin. Hal ini kemudian akan menyebabkan dehidrasi berat, darah kental, dan juga cairan otak ikut keluar dan mengakibatkan penurunan kesadaran. Oh, jadi bapak saya bukan karena kena santet atau kiriman gitu ya dok? Jadi ini murni kondisi medis yang dapat dijelaskan secara ilmiah ya. Nah, pada kondisi seperti ini ya, pada Bapak Heru itu bisa dipicu oleh beberapa hal. Salah satunya itu riwayat infeksi dan juga katanya kurang rajin ya minum obat. Di sini juga dari kasusnya Bapak Heru ini kurang dalam cairannya. Nah, inilah yang bisa memicu kondisi HHS itu. Terus sekarang gimana, dok? Bapak kita bisa sembuh kan, dok? Nah, kami juga tadi sudah memulai penanganan untuk kondisi kegawat daruratannya. Nah, mulai dari yang pertama itu tadi dehidrasinya sudah kami berikan cairan infus. Kemudian yang kedua juga kami sudah menurunkan untuk kadar gula darahnya dengan penggunaan insulin. Lalu yang ketiga juga terkait dengan infeksinya ya Pak, tadi sudah kami berikan untuk antibiotik namanya, dan juga saat ini kami pasti tetap akan memantau kondisi dari Bapak Heru. Oke lah, dok. Kita serahkan kepada dokter aja. Selanjutnya, mari bahas mengenai penanganan dari DKA dan juga HHS. Hyperosmolar hyperglycemic state atau HHS itu merupakan sebuah emergensi sering pada pasien DM tipe 2 dengan kontrol gula darah yang buruk. Berikut adalah perbedaan dari DKA dan juga HHS berdasarkan apa yang sudah kita pelajari tadi. Selanjutnya, penanganan dari HHS yang cepat itu adalah menggunakan pendekatan ABCDE, resusitasi cairan, insulin, terapi penyebab dasar, dan juga edukasi pasien mengenai kepatuhan pengobatan.
Jangan lupa teman-teman, kenali gejalanya, pahami resikonya, dan tangani dengan tepat. Karena setiap menit sangat berarti dalam kegawat daruratan metabolik. Sekian video dari kami ucapkan terima kasih.